Ini dia cara membuat es krim di rumah. Tonton sampai habis ya Bunda, karena ini menghasilkan rasa yang luar biasa enak banget. Dan karena ini dibuatnya di rumah, artinya peralatan yang kita pakai untuk membuat es krim yang rasanya endes, enaknya nandes, ini ada di rumah. Kulkasnya udah ada, alat-alatnya udah ada, tinggal kita gimana caranya bisa membuat es krim di rumah. Cara membuat es krim di rumah ini simple. Jadi Bunda bisa gunakan alat yang ada, tinggal beli beberapa bahan yang ada di warung sebelah dan kita bisa bikin. Yuk kita bikin yuk. Oke, sebelumnya seperti aku bilang tadi bahwa Bunda bisa gunakan alat-alat yang ada di rumah. Yang pertama adalah gunakan gelas ukur. Ini adalah gelas ukur dalam jumlah 500 ml. Kalau misalkan nggak ada, Bunda bisa gunakan dengan takaran 2 gelas. Gelas ini kurang lebih isinya adalah 250 cc. Selanjutnya adalah alat untuk mengaduk ini. Nah, kebetulan es creamer yang mau kita bikin ini adalah menggunakan alat yang agak unik. Di dalamnya ada kayak spiralnya gitu, di luarnya seperti itu. Ketiga adalah panci. Ya, ini dia sendok pasir. Lah kok sendok pasir Bunda? Iya, karena ini digunakan untuk mengukur gula pasir. Alat berikutnya, ini tutup panci, perlu dipakai nggak ya? Tapi kayaknya nggak perlu deh ya. Kita buang aja Bunda ya. Berikutnya spatula, warnanya cantik, ini dari silikon dan lentur, elastis, enak digenggam dan juga nanti enak waktu kita pakai untuk memindahkan bahannya. Berikutnya adalah mangkok. Ini adalah mangkok kaca dan tebalnya lumayan sekitar 5 mili. Jadi ini cukup untuk memisahkan antara Bunda dengan mantan ya. Loh, kita mau bikin es krim kok ngomongin mantan. Dan kita pakai gelas es krim, khusus gelas es krim, cantik banget. Tangding, 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 gelas es krimnya bisa 2 atau 1 aja. Tapi kita pakai kali ini 2, yang nongol 1 doang. Oke, kita pinggirin alat-alatnya. Sekarang kita langsung ke bahan yang bakal kita pakai. Yang pertama adalah gula pasir. Gula pasir pasti ada di belakang atau di dapur Bunda kan. Jadi tinggal ambil aja. Berikutnya adalah kental manis. Ya, ini bukan kental kentul, ini kental manis. Kita pakai kemasan yang ekonomis. Mereknya kita sensor. Berikutnya tepung maizena. Ini adalah kupu-kupu bintang 7. Wah, obat sakit kepala. Bukan ya, ini adalah SP yang nanti digunakan untuk melembutkan es krim yang udah kita dinginkan di dalam freezer. Berikutnya dark coklat. Ini dia coklatos. Bunda bisa pakai coklat-coklat yang lain, tapi referensi yang kali ini Mas Pandu kasih buat Bunda adalah yang dark coklat. Oke, langsung aja berikutnya kita mainkan. Ini dia gula pasirnya. Kita bisa takar dengan sendok tadi, sendok makan kurang lebih antara 4 sampai 6, sampai 8, sampai 10, sampai ratusan lebih. Enggak juga gitu ya. Bisa sekitar antara 4 sampai 6, tergantung Bunda suka yang manis atau suka yang agak plain rasanya ya. Silahkan dihitung sendiri. Ini tadi kita pakai berapa sendok ya? Berikutnya adalah tepung maizenanya. Ini dia tepung maizena. Ini tepung jagung ya sebenarnya. Kita buka pelan-pelan, jangan melakukan ruda paksa di sini karena di sini bisa terjadi kekerasan dan menyebabkan rasa sakit yang berkepanjangan. Kita buka. Lebay banget sih. Ya, ini kok susah banget sih bukanya. Nah, berikutnya kita takar pakai sendok yang kita gunakan untuk gula pasir tadi. Kurang lebihnya menyesuaikan. Tapi kali ini kita referensikan 2 sendok makan. Kenapa 2 sendok makan? Ya karena harusnya 2. Kalau 1 kurang, kalau 3 kayaknya kebanyakan. Berikutnya susu kental manisnya tadi. Ini bukan susu deng ya, sorry. Ini kental manis, nggak ada tulisan susunya di situ. Kita cerotkan di situ kurang lebih sekitar 80 ml atau 80 cc lah kurang lebihnya ya. Kalau dirasa cukup, tutup kembali dan siram menggunakan air keras. Oh, salah. Siram menggunakan air cair yang sebanyak 500 ml tadi. Sendoknya digoyang-goyang biar ngapa coba? Biar nggak ngapa-ngapain. Nah, ini tangannya kok bisa putih gitu tangannya. Ternyata tadi tepung maizenanya tumpah waktu di belakang layar. Selanjutnya kita ratakan, kita aduk-aduk, kita kocok-kocok. Wais, ini kocoknya jangan sampai kedengar tetangga, nggak enak. Jangan sampai mendesah-desah, nanti kedengaran tetangga gak enak. Berikutnya kita nyalakan apinya. Nyalakan apinya dan
Jangan sampai meleduk. Setelah itu kita naikkan di atasnya situ. Nah, diaduk sampai kira-kira mengental, bukan mengentul. Dengan api yang kurang lebih sedengan aja, jangan terlalu kecil nanti kelamaan. Jangan terlalu gede juga, nanti yang bawahnya bisa gosong, terjadi pengintipan atau terjadi intips. Ditunggu kira-kira ya agak sabar lah, kurang lebih sekitar antara 3 hari sampai 5 hari. Setelah itu kita matikan kompornya. Kalau udah mengental dan berbusa, nah kemudian kita siapkan kembali. Tips dari Mas Pandu kali ini, ketika Bunda menggunakan alat atau wadah yang nanti untuk menggunakan atau menampung adonan ini atau bahan es krim ini, Pandu saranin Bunda menunggu supaya dingin dulu, karena bahayanya ya, dikhawatirkan di dalam plastik seperti ini ada zat yang tidak baik. Ketika nanti yang masih panas itu dituangkan ke situ, ada zat baik yang terlarut, kemudian nah kita makan, padahal kan es krimnya nanti buat anak-anak kita. Jadi didinginkan dulu. Kalau misalkan mau diaduk-aduk boleh. Kalau misalkan punya kipas kecil, pastikan kipasnya bersih ya Bunda, bisa dikipasin ke situ. Jadi nanti udah dingin suhunya. Nah, kalau suhunya udah dingin, persiapan buat dituangkan ke wadah yang buat kita nyimpan ke freezer nanti. Kalau suhunya udah dingin juga lebih aman buat freezernya. Freezernya awet dan pasti bisa dipakai lebih lama. Oke. Kita spatula kita bersihkan, jangan sampai ada yang tersisa. Kita gunakan sampai tetes yang terakhir. Setelah pastikan dingin, nah dapatnya kurang lebih segini. Ini kurang lebih sekitar 800 ml. Kan tadi ada airnya, ada susunya, ada yang lain-lain ya. Ada kental manisnya, ada gula. Nah, jadinya segitu. Kemudian kita tutup dan kita siapkan untuk didinginkan. Kita bawa ke kutub ya. Mau ke kutub utara apa ke kutub selatan nih? Jangan jauh-jauh lah, kejauhan. Kita siapkan, kita masukkan ke dalam freezer. Bunda punya kulkas kan di luar. Nah, biasanya bagian atasnya itu freezernya. Oke, kita kirimkan tanpa menggunakan kurir. Oke, sambil nunggu kita siapin dark coklat dan pastikan Bunda melihat tanggal kadaluarsanya. Jadi ini tips berikutnya buat Bunda, kalau kita beli produk bahan makanan atau makanan jadi, lihat kadaluarsanya kapan. Nah, ini udah kita cek kadaluarsanya masih lama, kemudian kita siapkan api untuk mengukus. Ya, ini mengukus bukan merebus coklat batangannya tadi ya. Sambil ditunul-tunul kayak gitu, apinya nyala sedang, airnya sudah mulai mendidih, dan airnya nggak usah banyak-banyak, karena kalau airnya banyak kemudian dia terjadi pendidihan, bergolak, meleguduk gitu, nanti airnya bisa masuk ke dalam coklatnya. Nah, berikutnya kita ambil bahan es krim yang tadi udah kita masukin, kita dinginkan ke dalam freezer selama 5 tahun. Kita ambil dan kita colek-colek, kita congkel-congkel, kita masukin ke dalam mangkok kaca yang tadi tebelnya kurang lebih 5 mm yang bisa memisahkan antara Bunda dengan mantan. Berikutnya kita kocok-kocok, nah biar lebih kecil dan lebih mudah. Berikutnya ini kita masukin SP. SP itu bukan surat peringatan ya, surat peringatan dari atasan bukan, tapi pengemulsi, biar nanti es krimnya jadi lebih lembut, seperti kulitnya Bunda yang lembut-lembut kenyal gitu, pengen nyubit jadinya kan. Kita nyalakan mixer ya namanya. Mixernya kita nyalakan dalam kecepatan sedang. Nah, kalau kira-kira nanti ini udah mulai lembut, boleh kecepatannya ditingkatkan. Kira-kira sampai 500 km per jam. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa diperhatikan, dicolek-colek dikit, kira-kira lembutnya udah pas apa belum, sudah cukup atau belum. Kurang lebih dia akan mengembang sampai 3 kali dibandingkan bahan yang kita dinginkan. Nah, kemudian untuk membuat aroma rasa yang berbeda dengan yang original, ini kita pisahin. Dan jangan lupa, kita tadi udah siapin coklatnya kan. Nah, kita panggilkan coklatnya. Cok, di sini cok. Coklatnya kita masukin dengan pelan-pelan. Ayo kamu bertemu dengan temanmu yang berwarna putih dan terjadi pembauran. Kamu kok berdua-dua di situ dalam satu mangkok? Apakah kamu sudah saling menghalalkan? Kita mixer ya Bunda. Kita mixer sampai kira-kira merata. Jadi ingat, ini kan yang satu bahannya dingin, sedangkan coklatnya tadi bahannya masih hangat-hangat kuku gitu.
nggak dingin coklatnya, karena kalau dingin dia langsung beku di wadah yang tadi ya. Jadi biasanya ini harus sabar ngocoknya, ya ngocoknya pelan-pelan biar sama-sama enak. Setelah itu kita pinggirkan. Ini biasanya kalau konten kreator bikin es krim kayak gini, kadang-kadang mixernya itu kesenggol nyampe jatuh tuh kalau lupa minggirinnya. Bukan pengalaman pribadi sih, ini kata temen ini seperti itu, insya Allah seperti itu. Nah berikutnya kita gunakan scrub. Ini kalau nggak ada di toko alat sayur, alat bahan alat masak ya, carinya di toko bangunan. Ada scrub yang merah-merah ini ukurannya 5 in. Kemudian sebelah kita isi yang ada coklatnya, yang sebelah lagi kita isi es krim yang rasa orisinil, masih ting-ting, masih perawan. Kita isi yang sebelah, kemudian kita kasih batas dengan scrub itu, dan sebelahnya kita isi yang orisinil. Jadi ketika nanti dibuka, ting seperti itu akan terpisah, akan ada dua warna yang warnanya jadi makin cantik. Nah kalau masih lebih, ini bisa pakai wadah yang lain, bisa pakai wadah yang satunya. Sampai berapa? Ternyata kita dapat 2,5 ukuran 700 ml. Nah kita masukkan di freezer lagi selama berapa lama? Ya kurang lebih 5 bulan lah ya. Kok suwe tenan. Nah setelah kurang lebih sekitar 3-5 jam, ingat freezernya harus dalam keadaan dingin yang tinggi banget, dingin banget seperti itu. Jangan yang rendah, nanti nggak dingin dia nggak beku. Selanjutnya kita siapkan buat plating. Nah seperti di awal tadi kan kita makainya gelas es krim. Nah kita makainya gelas es krim. Kita pakai salah satu aja dari 3 yang udah jadi. Nah karena kebanyakan nanti yang lain bisa kita sedekahkan ya. Kita siap dengan melakukan pengerokan. Wah alatnya canggih banget ini. Kita kerok seperti kita ngerok apa ya, ngerok kalau lagi masuk angin. Bukan, kita kerok, kita taruh di salah satu gelasnya. Iki kok angel ora ucul-ucul ngopo iki. Ayo jatuh. Nah mbok ngono. Selanjutnya kita lakukan pengerokan lagi. Kalau kira-kira wadahnya masih muat ya kasih lagi nggak apa-apa. Dan biar cantik nanti bisa dikombinasi antara warna yang coklat dengan warna yang orisinil. Nah seperti ini contohnya. Kok kadang-kadang angel nyopot iki ngopo iki. Nah kelet-kelet ngene. Nah yang satu kita kasih 2:1, yang satu lagi kita kasih 1:2, putih banding yang coklat. Dan rasanya seperti apa? Mari kita nikmati rasa es krim yang luar biasa ini bunda. Rasanya kriuk ya, kayak makan kerupuk nih cara nih. Rasanya lembut banget, rasanya manisnya pas. Jadi kalau bunda suka manis ini pas banget. Kalau bunda nggak suka manis ini juga pas banget lah pokoknya. Silahkan dinikmati, dan kalau bunda punya ide saran yang lain bisa silahkan tulis di kolom komentar, dan pastikan bunda subscribe dulu supaya nanti nggak ketinggalan seperti bunda di sebelah ketinggalan video-video berikutnya. Sampai ketemu bunda di video berikutnya, dan thank you bunda, jangan lupa subscribe, hidupin loncengnya.